Hai Sobat Irama, jumpa lagi dengan saya Kakak Monik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dalam tes CPNS. Apa aja sih materi yang ada di tes CPNS itu? Materi tes CPNS yang pertama itu ada tes wawasan kebangsaan. Yang kedua, ada tes intelijensia umum. Yang ketiga, ada tes karakteristik pribadi. Nah, kesempatan ini, Kakak akan menjelaskan mengenai tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan berisi 5 tema. Yang pertama, nasionalisme. Kedua, integritas. Ketiga, bela negara. Keempat, pilar negara. Kelima, bahasa Indonesia. Apa sih dari kelima tema tersebut? Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas. Integritas yaitu mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, bela negara. Bela negara yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat yaitu pilar negara. Pilar negara yaitu mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kelima, bahasa Indonesia, yaitu mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu ya teman-teman, ada 5 tema dalam tes wawasan kebangsaan yang harus kita kuasai untuk dapat menjawab soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan. Oke nih, langsung aja kita cekidot pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan. Nah, kita bahas aja soal nomor 1. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. Dan E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, maksudnya, nilai-nilai dari Pancasila bersifat universal ini adalah, kira-kira apa? Hayo jawabannya. Tadadadad. Jawabannya yang paling panjang ya guys. Bukan. Oke, kita bedah dulu yuk satu-satu. Yang pertama A nih, nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Kayaknya kurang tepat ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Mungkin ya. Oke, kemudian C, Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. Kurang tepat deh ya. Kemudian D, penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. Bukan universal ini sih ya. Kemudian yang E, Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini sih istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya guys ya. Berarti ini kurang tepat juga nih. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah B, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Sesuai dengan kunci jawabannya bahwa nilai-nilai Pancasila ini bersifat universal yang dapat diterapkan dan digunakan di negara manapun. Oke, itu soal mengenai nomor 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab karena sesuai kodratnya. Manusia itu A. Senantiasa hidup bermasyarakat. B. Bersikap dan bertindak rasional. C. Dapat dikenakan sanksi hukum. D. Cenderung mementingkan diri sendiri. Dan E. Mempunyai perasaan dan pikiran. Ini nih kita harus cari tahu dulu nih kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dijamin oleh Undang-Undang 1945. Namun tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab sesuai kodratnya. Sehingga manusia itu seharusnya, jawabannya yang tepat adalah yang E ya teman-teman. Nah, mempunyai perasaan dan pikiran. Kalau manusia itu senantiasa hidup bermasyarakat, sepertinya kurang tepat ya untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Kemudian bersikap dan bertindak rasional juga kurang tepat. Dapat dikenakan sanksi hukum, kurang tepat.
cenderung mementingkan diri sendiri, juga sama sih kurang tepat. Jadi jawabannya yang E ya, mempunyai perasaan dan pikiran, karena kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih membahas tentang Pancasila nih guys nih. Pancasila sebagai staat fundamental norm artinya adalah A. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. B. Pancasila berfungsi memberikan pandangan bagi bangsa lain. C. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. D. Pancasila sebagai dasar untuk bergaul dengan negara lain. E. Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Nah, apa nih maksud dari Pancasila sebagai staat fundamental norm? Jawabannya adalah tarat. Yang mana ayo? Kalau yang A nih, Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. Kayaknya bukan ya, ini bukan fundamental norm. Kemudian Pancasila berfungsi memberi pandangan bagi bangsa lain. Ini juga bukan ya, ini way of life ya, pandangan ya. Kemudian yang C, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Nah, ini nih jawabannya nih yang C nih staat fundamental norm, sumber hukum tertinggi. Yang D, Pancasila sebagai dasar untuk bergaul dengan negara lain. Itu jelas bukan ya. Kemudian yang E, Pancasila sebagai sumber hukum yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Ini juga bukan ya. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut next. Soal yang nomor 4. Kemudian, soal nomor 4. Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada A. TAP MPR nomor 5 _MPR tahun 1973. Kemudian B. TAP MPR nomor 2 _MPR 1978. Kemudian C. TAP MPR nomor 4 _MPR 1978. Kemudian D. TAP MPRS nomor XX20 _MPRS 1966. Kemudian E. TAP MPR nomor 6 _MPR tahun 1978. Nah, jawabannya yang mana nih? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada yang paling beda sendiri guys. Yang mana nih? Nah, jawabannya adalah yang D. TAP MPRS nomor 20 _MPRS tahun 1966. Ya, pada tahun 1966 nih ada masih TAP MPRS. Oke guys, ini soal-soalnya ini masih membahas soal Pancasila ya, pilar negara nih. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Setiap warga negara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak pilih aktif, yaitu A. Hak untuk menjadi wakil rakyat. B. Hak untuk menjadi anggota DPR. C. Hak untuk memilih anggota DPR. D. Hak untuk dipilih menjadi DPR. Dan E. Hak untuk mencalonkan diri. Nah, ini kita lihat nih, kata kuncinya adalah hak pilih aktif. Jadi, hak pilih aktif itu kita punya hak pilih secara aktif, yaitu jawabannya adalah yang apa? Ayo, jawabannya yaitu pilih. Berarti yang D. Hak untuk dipilih menjadi DPR. Nah, mohon maaf, jawabannya C. salah guys. Jawabannya C. Kenapa jadi D? Hak pilih. Ulangi. Nah, jawabannya itu adalah yang C. Hak pilih itu adalah hak untuk memilih anggota DPR gitu. Jadi warga negara itu punya hak pilih aktif ya. Nah, hak pilih aktif itu berarti hak untuk memilih anggota DPR. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master
tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace si Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Test CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya, terus banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Ini masih mengenai, ini tentang undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pertanyaannya nih, bila terjadi kekosongan wakil presiden, yang dilakukan adalah, nah ini tuh ada loh di dalam pasal di dalam Undang-Undang 1945. Nah jawabannya yang mana nih guys? Bila terjadi kekosongan wakil presiden, yang dilakukan adalah A. Presiden langsung memilih pengganti, B. Wakil presiden langsung menggantikan, C. Dalam maksimal 30 hari, DPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden. D. Dalam waktu maksimal 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden. Atau E. MPR mengangkat wakil dari anggota partai politik peserta pemilu yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya. Jawabannya apa nih? Jawabannya yang D. Dalam waktu maksimal 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi yang ini ya guys ya, jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Soal nomor 7, ini tentang pasal di Undang-Undang Dasar 1945 nih. Jadi kalian harus bisa hafal juga minimal 5 pasal lah dalam undang-undang. Itu pasti ada yang keluar sih dalam soal tes wawasan kebangsaan. Jadi kalian harus menghafal. Ini kakak kasih tips ya. Kebanyakan tuh yang sering keluar pasal 28, 29, 27, 30. 27 itu tentang pertahanan dan keamanan. Kemudian 28 tentang kebebasan berpendapat. Kemudian pasal 29 tentang agama, dan pasal 30 hampir mirip juga dengan pasal 28 tentang bela negara. Oke, kita bahas dulu yuk soal nomor 7. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 28A, B. 28B, C. 28C, D. 28D, dan E. 30A. Tuh kan yang kayak udah dijelasin sama kakak nih. Pasal 28 sama 30 tuh pasti selalu bersama. Karena emang dia tuh mirip antara pasal 28 dan 30. Jawabannya yang mana nih? Kebebasan untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Adalah pasal, ya betul, jawabannya adalah 28C. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut soal nomor 8. Masih tentang Perpu dan undang-undang nih. Kedudukan Perpu dengan undang-undang adalah A. Lebih tinggi, B. Lebih rendah, C. Sejajar, D. Saling melengkapi, dan E. Saling meniadakan. Yang apa nih Perpu dan undang-undang? Perpu itu adalah peraturan pemerintah pusat. Perpu dan undang-undang. Jawabannya adalah yang pemerintah pusat, dan undang-undang adalah
sejajar. Jadi jawabannya adalah yang C. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tidak saling melengkapi, dan tidak saling meniadakan. Oke, kemudian soal nomor 9. Contoh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria agama ditandai dengan adanya A. Sering terjadinya pertentangan antar pemeluk agama. B. Tidak adanya agama mayoritas dan minoritas. C. Kebebasan melakukan penyebaran agama. D. Diakuinya keberadaan berbagai agama beserta pemeluknya. Dan E. Salah satu agama dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Nih, contoh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria agama ya guys ya. Jawabannya apa nih? Ini jawabannya mirip-mirip nih. Emang kalau tes wawasan kebangsaan itu tuh jawabannya pasti mirip-mirip. Kita pilih yang sesuai dengan kata kuncinya, itu kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria agama. Kalau sering terjadinya pertentangan antar pemeluk agama, bukan ya guys, itu no. Kemudian tidak adanya agama mayoritas dan mayoritas. Ini juga bukan kemajemukan ya. Kemudian kebebasan melakukan penyebaran agama, ini juga bukan kemajemukan. D. Diakuinya keberadaan berbagai agama beserta pemeluknya. Nah, ini nih jawabannya, ini nih yang D nih. Kemudian yang E kita lihat dulu nih, yang E. Salah satu agama dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Ini bukan contoh majemuk dalam masyarakat Indonesia. Berarti jawabannya adalah yang D. Diakuinya keberadaan berbagai agama beserta pemeluknya. Next, untuk soal yang nomor 10. Kewajiban individu dalam toleransi hidup beragama adalah A. Saling menjunjung pada upacara keagamaan. B. Membina dan mengembangkan akidah agama. C. Ikut serta dalam upacara keagamaan. D. Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian E. Hidup berdampingan antar umat beragama. Oke, kewajiban individu dalam toleransi hidup. Jadi ini kata kuncinya, toleransi hidup beragama. Jadi kalau kita mau bertoleransi itu apa sih yang harus dilakukan dalam setiap individu? Yang nomor 1 nih, A. Saling menjunjung pada upacara keagamaan. Kurang tepat ya, menjunjung upacara keagamaan tuh. Kemudian yang B. Membina dan mengembangkan akidah agama. Kurang toleransi ya, kurang toleransi. Kemudian ikut serta dalam upacara keagamaan. Sama sih, kurang toleransi ini. Yang D. Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Ini bisa ini. Hidup berdampingan antar umat beragama. Bisa juga sih sebenarnya yang E. Tapi kayak lebih cenderung yang kita tuh kalau bertoleransi harus menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Jadi lebih tepat jawabannya adalah yang D. Menghormati pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Oke guys, ini kurang lebih 10 soal dulu ya yang kita bahas hari ini. Nanti akan dilanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!